Sirait yang mengatakan bahwa kalau mau mempunyai iman harus siap menghadapi masalah. Kalau orang mau ingin sukses harus siap menghadapi tantangannya. Nah, jadi saya setuju apa yang dia sampaikan, yang nantinya dielaborasi dengan kehidupan Ayub. Kalau kita nanti melihat di dalam pasal 42 itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita melihat Ayub, kalau kita melihat dari kehidupannya, itu sekitar 3 kali itu gundik-gundiknya memberikan laporan-laporan kepadanya bahwa Tuhan ini, binatang ini atau harta ini sudah dirampas oleh orang, tapi dia masih biasa-biasa saja. Yang kedua datang tapi dia masih biasa-biasa saja. Yang ketiga masih dia biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya anak-anaknya mati semua, dan terakhir istrinya sendiri meninggalkan dia. Dan itu sungguh luar biasa. Satu hal statement, pernyataan yang disampaikan oleh Ayub, dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Makna kata itu sungguh-sungguh dalam di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Amsal ini adalah kumpulan kata-kata atau kumpulan dari setiap pengalaman-pengalaman penulis. Kalau kita memperhatikan kumpulan-kumpulan seperti misalnya pengalaman-pengalaman Salomo di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, ya, banyak dia sampaikan nanti kepada kita metafora yang dia sampaikan supaya setiap para pembaca dapat memahami dan mengerti apa maksud yang dikatakan oleh Salomo atau penulis. Sering dia gunakan misalnya, pergilah kepada sungai, hai orang pemalas masih bagaimana. Nah, itu sebenarnya adalah di dalam kumpulan tulisan-tulisan Salomo, kita memperhatikan bahwa itu berbagai aneka tulisan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di dalam pasal 1 sampai 24, itu kita nanti melihat adalah merupakan tulisan-tulisan daripada Salomo. Kalau kita melihat nanti pasal 25 sampai 29, itu nanti orang lain, dan itu diasumsikan bahwa itu penulisnya adalah Hizkia. Ya, kemudian di pasal 30 sampai 31 itu adalah yang ditulis oleh Agur, ya, bin Lemuel, dan itu berasal dari suku Masa, dan kemungkinan besar itu adalah suku yang berasal dari Arabia Utara, yang merupakan keturunan daripada Ismail. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, setiap tulisan yang mereka cantumkan tidak hanya semerta-merta mereka sampaikan di dalam itu. Tidak hanya mereka menulis pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami, tapi kita melihat di situ adalah ada satu perbandingan. Selain daripada mereka kumpulkan, ada perbandingan. Perbandingan dari masa ke masa, perbandingan dari setiap kehidupan yang telah dialami. Makanya dikatakan nanti adalah kitab Amsal ini adalah penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, sehingga kenapa harus ada itu semua, perbandingan-perbandingan itu, dan bukan hanya perbandingan, bahkan juga itu setiap kata-kata itu diuji, baru nanti dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan dan dijadikan sebuah tulisan atau sebuah buku. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, nah, kita melihat di situ bahwa sungguh luar biasa apa yang telah dialami oleh Salomo. Di dalam hidupnya
kita melihat bahwa hikmat kebijaksanaan yang dia miliki itu betul-betul real, nyata di dalam kehidupan. Makanya dia menghendaki setiap para pembaca, misalnya orang yang bodoh, supaya nanti orang bodoh kalau misalnya membaca, dia dapat mempunyai hikmat, dia dapat mempunyai kebijaksanaan. Orang yang mempunyai kebijaksanaan, dia dapat mengerti, dia dapat terus memahami makna arti daripada kebijaksanaan. Dan sehingga ada satu misalnya, dikatakan misalnya seperti misalnya Robert yang mengatakan bahwa orang yang ingin mempunyai kebijaksanaan, dia harus mengejar seperti emas dan perak. Dia harus berusaha sampai dia dapatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira bahwa apa yang telah dia tuliskan, apa yang telah dia kumpulkan, itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi betul real dia sudah alami. Artinya bahwa sama seperti yang dialami oleh Ayub antara dia dengan Tuhan, sungguh-sungguh itu luar biasa, dan dia bisa memberikan pedoman bagi kita, dan sehingga menjadi relevan bagi kita sampai sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 28 ini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, apa maksudnya saudara dikasih oleh Tuhan? Nah, kita melihat bahwa kalau kita misalnya melihat di dalam terjemahan aslinya, dikatakan di sana bahwa orang yang setia memiliki berkat yang melimpah, tetapi orang yang terburu-buru untuk membuat dirinya kaya pasti akan terbebas dari hukuman. Itu arti dari terjemahan aslinya. Nah, saudara, ada 4 terjemahan dari kata ini, dari pasal 20 ini. Dimulai dengan kata emunat yang diterjemahkan sebagai kesetiaan atau keteguhan. Lalu yang kedua, yang diterjemahkan sebagai rab borakat, yang artinya, yang berarti adalah banyak atau lebih, atau misalnya hebat atau banyak perkara. Yang ketiga adalah wo as, artinya adalah terburu-buru atau mendesak atau ditekan atau tergesa-gesa. Itu arti-arti yang tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah yarapeh, yang artinya adalah bersih, murni, tanpa noda. Nah, sekali lagi bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat makna-makna teologis yang cukup dalam di dalam ayat ini. Itulah sebabnya saya memberikan tema adalah kesetiaan sebagai karakter penentu keberhasilan. Kesetiaan sebagai karakter penentu keberhasilan. Nah, ini bukan hanya sekedar kita setia terus dan seterusnya. Tapi itu dibarengi dengan sama seperti Salomo di dalam hidup, walaupun nanti kita melihat nanti pada akhirnya dia juga jatuh dalam dosa. Ya, dia juga jatuh dalam dosa. Dan dia berpaling daripada Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 28-20 ini, pada dasarnya literatur ini memakai lebih banyak pola struktur yang lebih mencolok daripada prosa. Nah, dengan kata lain adalah pola-pola tersebut harus wajar, bukan dibuat-buat. Nah, dalam mencari pola-pola yang terkandung dalam kitab Amsal, dan dalam teks ini tampaknya merupakan jenis Amsal 2 baris. Ya, kita nanti melihat 2 baris. Baris pertama dengan baris kedua itu sangat-sangat kontradiksi. Sangat-sangat kontradiksi. Nah, kalau kita melihat analisis strukturnya, misalnya stik A itu adalah orang yang setia, memiliki berkat yang melimpah.